Baik, setelah kita mendengarkan dari kedua belah pihak abang-abang ini tentang pemahaman kaum milenial menggunakan media sosial dengan literasinya, saya pikir para netizen ini sudah dari tadi pengen tahu loh ya, pengen tahu dan ya merhakel wakab kerina kam karena kaistuna persoalan antara abang-abang tenda duana. Tapi sebelenga bahas kami kujeda, maka naik harus sukun kami. Kayak pemahaman lagi tentang pemahaman media sosial terkait literasinya yang digunakan oleh kaum milenial. Ya, Gundari nungkun kami membantu Bang Sarifin, Tentara Langit. Kalau tadi kami bilang bahwa generasi muda itu harus cerdas dalam menggunakan media sosial terkait literasinya, lalu artinya bahwa di sini itu sebagai yang dikatakan orang tua yang harus mengedukasi, ya harus mengedukasi kaum milenial, dan kami berharap kemudian edukasi yang kami berikan itu tidak bersifat, kalau kita lihat dalam literasi dari media sosial itu seperti bullying, cyberbullying, kemudian kekerasan, lalu mengganggu privasi dan sebagainya, itu dilarang. Itu dilarang. Dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 jelas disebutkan. Jadi kuangkap para netizen itu berharap, ini sangat berharap sekarang mendengar. Kenapa ini saya tidak mau mengkaitkan dengan persoalan-persoalan lain, tetapi karena kalian berdua ada di sini, saya mau mengejar kalian berdua ini. Sebenarnya Bang Sarifin ini bertemu dengan Bang Daris Kaban ini karena ketika Bang Daris Kaban ini mengangkat sebuah berita tentang kepala desa yang empat kepala desa di Juar di Polres Tanah Karo, kemudian Bang Daris Kaban ada membuat satu bahasa yang sebenarnya tidak menyinggung abang. Ya di situ disebutkan adalah tentang bagaimana tenten kera langit. Nah begitu dia ya, ini tenten kera langit ini. Nah gitu. Tetapi kemudian abang menyikapi hal ini dengan emosional. Nah saya ini berbicara terkait apa yang abang sampaikan tentang kaum milenial yang harus cerdas kan gitu. Seharusnya kalau kita mengedukasi kaum milenial yang harus cerdas, maka kita harus lebih cerdas mengedukasinya. Kenapa kemudian pada saat Bang Daris Kaban membuat berita seperti itu abang langsung emosional menanggapinya, Bang? Demikian, Bang. Ya, terima kasih. Jadi satu perlu saya terangkan kenapa saya langsung, ya bagi saya tidak emosi. Ya bagi saya tidak emosi. Saya tidak emosi. Ya bagi saya emosi itu adalah ada terjadi kontak fisik. Ya, mau darah sitak. Ya, jadi lah nggak boleh darah. Jadi media sosial sendiri sekarang era demokrasi. Kenapa saya langsung menyikapi? 4 kepala desa itu anak TK pun tahu. Anak TK pun pasti tahu yang diadukan itu adalah saya. Jadi komen saudara Daris, ya saya ingatkan, saya komen saudara Daris Kaban di sana mengingatkan tenten kera. Ya kalau dia berbohong, bukan saya tenten kera, saya juga diajak berbohong. Dari Kaban. Iya. Iya. Silakan kami aja. Sinonim tenten kera langit itu bukan tentara langit. Iya. Tenten kera langit adalah dadanya kera yang dari langit. Artinya begini. Artinya dadanya dari Semboko. Oke, saya jawab. Iya. Saya jawab. Di sana ditulis SB, inisial SB. Semua sudah tahu, ya. Jurnalis sudah tahu bahwa yang diadukan itu adalah SB. Dan apalagi saya SB itu adalah Sarifin Bangun. Garis miring tenten kera. Langsung ditujukan ke saya. Tetapi kalau tidak diakui malam ini, saya pun tidak mengakui. Apakah nama Daris Kaban satu-satunya di dunia ini? Tidak. Dan saya menentang bahwa penyebutan nama yang disebutkan Daris Kaban sebatas kita tidak memfitnah, itu bagi saya demokratis, tidak masalah. Nama Jokowi aja bisa kita sebut, nama bisa kita sebut di media sosial.
Kan ada polisinya. Siapa polisinya? Undang-undang IT. Jadi, nah, di saat kita memanas selalu situasi, kalau sedikit saja kita picu, ini yang saya bilang tadi, media sosial adalah senjata paling dahsyat di dunia. Sedikit saja dipicu dengan sedikit, ya, itu sudah melemahkan marwah SB bukan siapa-siapa, karena sudah ada sebutan kera. Semua orang jadi sepele, apalagi kaum milenial. Dan satu lagi perlu saya tambahi, kalau kaum milenial ratusan ribuan di sana memaki-maki saya, itu tidak pernah saya apakan. Saya anggap Daris Kaban, walaupun bukan mengaku dia bukan besar, dia sudah mempunyai figur, dia sudah mempunyai nama di tanah Karo Semalam selaku kabiro. Ya, bukan gampang menjadi kabiro di Kabupaten Karo. Jadi hemat saya sama kayak kejadian Brastagi. Kalau kaum milenial memaki saya, silakan maki terus. Maki terus berarti hati Anda lagi tidak nyaman. Tetapi seorang public figure yang memaki saya, tentara langit akan melawan. Ya, maju terus. Ya, terima kasih. Baik, silakan para netizen itu menilai apa yang disampaikan oleh Bang Tentara Langit. Tetapi akibat dari apa yang disampaikan, ya ini perlu kami sampaikan, apa yang disampaikan Bang Tentara Langit, kemudian itu disikapi oleh Bang Daris Kaban, yang artinya dia ke Polres, tetapi tindakan Bang Daris Kaban ke Polres ini disimbolkan oleh Bang Tentara Langit dengan ma. Kenapa? Sikit-sikit mengadu ma. Nah, artinya apa? Sebelum kita membahas tentang ma itu Bang Daris Kaban, tadi ada sedikit yang mau saya perjelas dari Bang Tentara Langit. Apakah memang Bang Daris Kaban itu punya niat menyebutkan bahwa tentara langit itu adalah tentara langit? Ini saya perlu pertanyakan karena tadi Bang Daris itu menyatakan bahwa bijaklah menggunakan jari-jari dalam bermedsos, kan begitu? Nah, artinya saya pernah baca status Bang Daris, bujur tentara langit ngobanko. Itu pernah itu Bang ya? Ya pernah ya. Jadi tadi Abang itu menyampaikan bijaklah jari-jari kita untuk bermedsos, tetapi sepertinya ketika Abang menyebutkan tentara langit, kemudian Bang Saripin, Bang Tentara Langit itu menyerang Abang dari live-nya, mengatakan Daris Kaban, kemudian Abang buat status bujur kucipak kopagi, kira-kira begitu dia. Saya lupa seperti itu. Nah, itu bagaimana tentang bijaknya itu Bang, tentang jari Abang itu? Oke, terima kasih pada ipal kami Julianus. Di sini saya mau tekankan bahwa yang saya posting awal itu menyangkut inisial SB itu belum tentu dia. Siapa yang mengatakan itu dia? Saya tidak pernah menyerang personal dan tenten keralang. Tapi begini Bang, sebentar. Yang Abang buat angkat status itu tentang Tenten Keralangit, ada nama SB di bawah terkait laporan kepala desa di Juhar 4 kepala desa. Nantinya ya walaupun kita nggak sebutkan SB itu Sarifin Bangun, semua orang tahu loh. Tenten Keralangit itu adalah SB adalah Sarifin Bangun. Kira begitu Bang? Tanggapan netizen Bang. Coba gimana Bang? Itu tanggapan sah-sah saja. Tanggapan sah-sah saja. Cuman ini kan tidak menyangkut ke privasi nama oknumnya. Nah, kemarin pun sudah saya sampaikan, saya sudah konsultasi dengan kepolisian bahwa apakah postingan saya seperti ini sudah menyerang secara pribadi oknum yang saya sebutkan? Saya bilang, tentu tidak. Jawaban mereka itu tentu tidak, karena tidak langsung menembak nama langsung seseorang. Itu artinya, makanya pihak kepolisian pun rencananya akan mengundang ahli bahasa IT mengkajinya. Baik itu dari postingan-postingan saya maupun postingan-postingan Bung Sarifin Bangun, itu akan dikaji sama tim IT, tim ahli bahasa IT. Nah, kalau soal Bung Sarifin menyangka bahwa dirinya itu yang saya sebutkan, itu sah-sah saja.
Dan memang kalau memang dia merasa keberatan, negara kita negara hukum loh. Tempuh jalur hukum. Gak mesti maki-maki langsung di media sosial, baik melalui live streaming, menyebutkan nama. Orang nggak punya otaknya kecil. Itu udah nggak pantas menurut saya. Ada di negara kita negara hukum. Kalau memang ada perbuatan orang salah terhadap kita, silahkan buat lagi pengaduan. Nah, di situ kan ada delik hukumnya yang bisa dipelajari. Nah, itu maksud saya. Kira-kira ada lagi yang tambah? Oke. Satu lagi, jadi begini. Kalaulah tadi abang sebutkan bahwa tentang SB itu bukan Syarifin Banu, tapi semua netizen tahu ya, tapi belum terbuktikan karena hukumlah yang akan membuktikan itu. Kita nggak bisa intervensi hukum. Dalam Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2018 itu jelas disebutkan begini bang. Mulai pasal 27 sampai dengan pasal 29 itu jelas ya tentang bagaimana kita tidak boleh mendistribusikan kemudian membuat ujaran kebencian atau saran dan sebagainya. Saya pikir ini saya melihat komentar para netizen. Ini jelas bahwa abang itu menyerang si tentara langit dengan inisial Keralangit. Itu dia. Nah artinya begini, tidak bisa kemudian kita samakan bahwa bingkawan itu sama dengan biangkawan. Oh benar, memang tidak bisa kita samakan. Tetapi ada beberapa sinonim kata yang sama itu. Nah artinya begini, terkait tema kita hari ini, kita ingin mengedukasi. Sebenarnya Bang Syarifin itu, ya, menurut para netizen yang followersnya ya, kalau head bilang nggak seperti itu. Beliau ini menyampaikan tentang soal-soal COVID, ya, bagaimana kita mencegah COVID di Kabupaten Garut agar ini tidak menyebar kepada masyarakat, tetapi ada efek konflik di masyarakat yang lain sehingga masyarakat Desa Johar itu melaporkan tentara langit. Maksud saya begini, di dalam undang-undang ITE itu, apakah kamu sudah paham bahwa yang kamu sebutkan, yang kamu laporkan ke Polres itu, yang kita bicara masalah tadi, abang bilang kan negara hukum. Apakah abang sudah paham kalau nanti Bang Tentara Langit ini bisa kena jerat hukum, ya, mulai pasal 27 sampai pasal 29. Artinya apa? SB itu jelas tadi abang bilang adalah soal masalah bukan Syarifin Bangun, itu pembelaan dia. Nah, laporan abang itu kan bisa dikembalikan seperti oleh Tentara Langit. Nah, kira-kira menurut abang kenal nggak Tentara Langit dalam laporan abang? Kira-kira begitu. Kalau menurut saya udah pasti kenal. Karena apa? Bung Syarifin Bangun langsung menyebutkan nama saya tanpa ada satu huruf pun yang dikurangi dan dilebihi. Dan kalau soal memang Bung Syarifin merasa privasinya terganggu atau terserang nama pribadinya, seperti saya bilang tadi, negara kita negara hukum, silahkan proses sesuai aturan yang berlaku, buat mengajukan proses. Kan begitu. Soal siapa nanti yang menilai itu pihak kepolisian lah, terserahkan bagaimana menurut mereka. Itu makanya saya sering sepakat sependapat dengan yang sering komentar-komentar netizen di dunia Facebook. Pandai-pandailah menggunakan jari-jarimu, karena sudah nggak zamannya lagi mulutmu adalah harimau. Sekarang udah jari-jarimu adalah harimau. Jadi menurut saya, kalau memang kita merasa keberatan dengan sesuatu itu, ada aturan proses hukum yang harus kita bisa tempuh, tanpa harus keluar begini menyinggung privasi seseorang. Itu sangat tidak etis. Apalagi diketahui Pak Syarifin Bangun ini adalah aparatur sipil negara, gitu. Ada kode etik. Kode etik sebagai aparatur sipil negara itu ada aturan, ada tahap-tahapan yang harus ditempuhnya terkait masalah kebijakan bermedia sosial. Seharusnya beliau lebih paham itu, apalagi seorang yang mengaku cyber NKRI. Oke, berarti abang berharap bahwa Bang Syarifin itu benar-benar memang
abang punya harapan dia dijerat secara hukum, itu dia. Untuk memberikan efek pembelajaran. Betul. Abang punya harapan. Betul. Ya. Itulah harapan saya. Harapan saya ada jerat hukum yang ataupun sanksi sebagai pembelajaran kepada masyarakat supaya bijak bermedia sosial. Itu menurut saya. Selebihnya mengedukasi juga ke masyarakat supaya tidak membuat statement-statement yang bisa membuat kegaduhan yang bisa menimbulkan kekacauan. Apalagi menyangkut seperti yang kemarin itu menyangkut masyarakat desa Juhar. Nah, masyarakat yang nggak paham, ini kita bikin aja masyarakat yang nggak paham tentang bahasa, nggak paham dia mengenai trik penulisan di Facebook, itu bisa saja merasa sakit hati dan terusik. Apalagi masalah budaya. Makanya untuk itu hati-hatilah. Hati-hati bermedia sosial, jangan sesekali mengundang kegaduhan, sara, ya, apalagi yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Begitu.